Pada malam hari ini, malam Jumat yang kedua, ya, kita membaca kitab fiqih daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh salah satu murid daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan manfaat dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, masih membahas tentang kewajiban atau fardul wudu, ya. Fardul wudu. Kemarin kita sudah bahas tentang niat. Nah, yang kedua sekarang kita bahas fardu yang kedua, yaitu ghuslul wajhi, ya, membasuh muka. Kenapa disebut muka? Ya. Kenapa disebut muka? Karena muka ini wajah. Ya. Bahasa Arabnya kan muka ini apa? Wajah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti muka-muka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terang benderang. Mukanya orang-orang zalim, mukanya orang-orang munafik, apalagi kafir. Dia akan gelap. Biar kata di dunianya dia putih, dia ganteng, dia apa? Mancung dan lainnya, nanti di akhirat menghadap wajahnya menghadap Allah dengan kegelapan, bahkan gosong. Naudzubillah. Sebaliknya orang yang beriman, orang-orang yang ketika di dunianya membela ulama, membela kebenaran, apalagi mati syahid, mereka akan apa? Menghadap Allah dengan wajah yang terang. Bukan terang karena lampu, bukan. Kalau di dunia yang gelap bisa jadi terang, kan begitu. Sekarang apalagi teknologi. Aslinya apa? Gelap, aslinya biasa. Wow, pas di foto kenalan nama cewek, waduh udah kayak artis Korea, masya Allah. Dunia bisa apa? Dirubah-rubah, tapi dirubahnya editannya apa? Pakai HP, pakai teknologi. Kebalikannya, nanti di akhirat asli yang tadinya apa di dunianya apa? Biasa-biasa aja, tapi apa? Di akhirat subhanallah. Akan menghadap Allah dengan wajah yang penuh dengan apa? Cahaya. Kenapa? Ketika di dunia itu dia berpegang teguh kepada ajarannya Allah, kepada agamanya Allah, ajarannya Rasul Allah. Di antaranya amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran, melawan kezaliman. Walaupun apa harus mati syahid, mereka apa sudah diberikan kemuliaan di dunia, apalagi di akhirat. Tadi wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bukan hanya wajahnya mereka apa terang benderang penuh dengan cahaya, tetapi nanti mereka dapat melihat Allah Subhanahu. Nggak sembarangan, nggak sembarangan orang yang bisa nanti apa berjumpa dengan Allah. Jangankan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah aja apa kita belum tentu, kita belum mendapat jaminan, apalagi orang-orang apa yang menghina, yang mencaci maki keturunannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hati-hati. Nanti apa datuknya kakeknya Rasulullah SAW tahu siapa orang ketika di dunia apa yang mencaci maki keturunannya, bahkan apa mengkriminalisasi, mencari kesalahannya, apalagi apa sampai membunuh, nauzubillah min dzalik. Maka nanti apa itu orang jangan harap akan mendapatkan sapaan. Sapaan itu apa? Ditegur sama Rasulullah SAW. Rasul bakal berpaling sama tuh orang. Walaupun tuh orang apa? Ya Rasul, saya kan apa umatmu. Ketika di dunia kami apa? Sholat, kami ibadah, kami puasa. Tapi Rasul nggak memandang itu orang. Kenapa? Dia nyakitin zuriyahnya Rasulullah SAW, keturunannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hati-hati, orang yang nyakitin zuriat Rasul sama dia nyakitin
Rasulullah, apalagi dzurriyyahnya ini apa? Masya Allah. Pantang, menyerah, nggak mau dibayar, nggak mau disogok. Bahkan apa? Nyawa taruhannya. Untuk apa? Membela agamanya Allah, melawan kezaliman. Malu kita nanti. Wajah kita ini apa? Menghadap dengan wajah yang seperti apa? Allah a'lam. Tapi apa? Sudah dikabarkan oleh Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah tadi, beramal soleh di antaranya, maka dia wujuhu yawma idzin nadhirah. Nanti wajahnya insya Allah penuh dengan cahaya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang wajahnya nanti diterangin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya. Amin ya rabbal. Bahkan bisa langsung berjumpa, melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin. Jadi kembali lagi ke wajah. Jadi wajah itu apa? Kenapa disebut dengan wajah? Karena kita memang hadap sesuatu dengan wajah. Makanya apa? Enggak ada adab, enggak ada akhlak. Kalau orang ngomong, wajahnya enggak ke depan. Ustadz ngomong sama ente nih, tapi Ustadz ngadep sono. Yang kelihatan apanya? Ente lah Ustadz lagi ngomong, ada ngobrol. Wajahnya enggak kelihatan ke Ustadz. Nah, berarti enggak ada adab, ada akhlak. Wajah, sama-sama hadap wajah dengan wajah tuh bertemu, wajah dengan wajah. Kita duduk aja apa? Di majlis ta'lim udah besar banget pahalanya. Apalagi bisa memandang wajahnya guru kita. Subhanallah. Barang siapa yang man nadhara aliman, barang siapa yang melihat wajahnya orang alim, apalagi maka dia sama aja telah memandang wajahnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Apalagi apa itu wajah pernah memandang ulama-ulama, ulamanya mandang, ulamanya lagi gurunya terus. Maka Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kalau nggak salah mengatakan begitu. Barang siapa yang duduk denganku atau duduk dengan orang yang pernah duduk denganku, maka insya Allah dia akan duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulama yang jamin nanti yang bawa kita mah tinggal apa? Kita yang ngikutin aja kan. Ulama yang ngebonceng kita. Jadi kembali lagi. Salah satu kewajiban wudu adalah membasuh muka. Nah, sekarang muka batasnya mana? Mana yang disebut dengan muka? Hadduhu tulan. Panjangnya mabaina madabati syarras ila muntahal lihyan. Yang disebut muka ini apa? Panjangnya dari mulai numbuhnya rambut sampai numbuhnya jenggot. Nah, ini muka nih panjangnya. Muka tuh. Lebarnya mabainal udhunain. Kuping ketemu berarti ini wajah nih. Ini wajah nih. Tuh lingkar tuh wajah. Pengertiannya. Jadi wajah panjangnya dari mulai tumbuhnya rambut ke jenggot. Lebarnya dari kuping satu ke kuping yang lain itu. Berarti begini. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana Ustadz orang yang wajahnya itu apa? Banyak rambutnya. Ada enggak? Orang Arab wajahnya apa? Wow. Yang jadi pertanyaan yang kita bahas sekarang, ada berapa macam-macam rambut yang ada di wajah? Kenapa? Karena menentukan. Kalau seandainya itu ada satu rambut yang lewat di wajah kita, berarti apa? Basuh mukanya enggak sah. Ternyata rambut di wajah itu ada berapa? Di sini ada 20. Ustadz bahas ini aja. 20 nanti insya Allah ditambah nama Ustadz Zulfikar ada nasihat. Jadi ada 20 apa ya? 20 rambut atau 20 bulu yang ada di mana? Wajah. Di sini dalam syairnya dikatakan syu'uru wajhin ghamamun wa syaribun wa hadabu ainin thumma fawqul hajibu anfaqatun ma'as-sibali wal liha wa aridun ba'dal idhari asliha wa sya'run qaddaini thumma nafqataini ishruna haka addaha bighairi main. Yang pertama dan kedua, rambut yang ada di wajah al-hajibani. Apa ya? Dua alis nih, dua ingetin. Dua alis ada berapa ya? Dua, yang kanan sama kiri. Repot kalau yang punya alis cuma satu doang. Waduh, yang satu dikerok. Katanya supaya ngeliat tuyul. Naudzubillah, ada dua-duanya kerok. Satu enggak, tuyulnya setengah kelihatan nih. Itu kerok dua-duanya akhirnya.
Akhirnya nggak punya apa alis. Jangan. Nggak usah deh nyari-nyari apa. Nyari-nyari apa tuh istilahnya masalah, nggak usah. Sensasi apa lagi. Mau lihat tuyul atau ngeliat setan mesti kudu apa. Dikerok dulu alisnya. Udah nikmatin aja. Mau yang alisnya tipis syukurin. Alisnya tebal juga syukurin. Jangan macem-macem. Orang nggak mau lihat santu, nggak mau lihat setan. Nah, orang mau lihat penasaran, jangan. Alamnya dia udah biarin, selama dia kita nggak ganggu dia nggak bakal ganggu kita ya. Jadi dua alis tuh, dua yang numbuh di atas mata, alis rambut atau bulu yang di atas al-hajib. Kenapa disebut hajib? Karena masya Allah ternyata ini alis walaupun tipis ini manfaatnya besar. Kalau ente nggak punya alis itu apa? Matahari langsung ke mata ente mata ente bisa rusak. Subhanallah. Biar kata ini tipis, ini alis masya Allah. Manfaatnya besar. Ini bisa nahan, nahan pantulan cahaya yang dari matahari. Kelihatan tipis, tapi manfaatnya sangat besar. Orang yang punya alis coba perhatiin. Insya Allah matanya rusak sifatnya. Makanya manfaat alis masya Allah. Allah ciptain nggak sia-sia ini alis. Dua. 3 sama 4 ala idharon. Dua bulu yang annabitani muhadzatul udhun baina sad wal arid. Kalau bahasa kitanya cambang. Bulu yang numbuh antara ini otak sama arid. Sama bewok. Nah, itu namanya cambang. Maaf. Jadi cambang ini bulu yang numbuh antara sadaq otak kita sampai bewok sini. Nah, ini cambang nih. Jadi ingetin 2 cambang. Udah berapa itu? 4. Repot juga kalau cambang cuma 1 doang yang panjang ya udah kayak apa? Udah kayak orang aneh. Kemudian 4 tadi ya. 5 sampai 8. 4 nih. Jadi 4 tambah 4. Al-ahdabul arba'ah. Bulu mata. Ada berapa? 4 kan? Atas sama yang kiri juga atas sama. Fajar kalau punya mata bulunya atas doang gimana? Di sini nggak ada. Repot. Otak nggak ada ininya. Nggak. Jadi subhanallah mata tuh dialingin sama bulu mata, alis, subhanallah. Jangan jangan anggap enteng tuh, masya Allah. Enteng nggak punya alis, nggak punya ini, nggak punya bulu mata. Repot. Nauzubillah min dzalik ya. Berapa? 8 ya. 9 sama 10 sekarang 2 tambah 2 lagi. Al-aridhan. Nah, tadi bewok bulu yang tumbuh di dekat kuping sampai dagu Atau bahasa kitanya brewok Jadi kalau orang di sininya rambutnya tunun nih, brewok namanya. Kalau tadi kan sini cambang. Berapa itu? 10. 11 12 al-khaddani. Bulu atau rambut yang numbuh di pipi. Ada gak orang? Di pipinya ada rambut. Ada. Mungkin Mungkin waktu di dalam perut ibunya kali ya? Banyak makan bulu kambing. Bulu kambing kali ya, buluan kayak orang Arab. Itu jadi berapa tuh? 12. 13 asyarib. Kumis. Kumis nih. Yang numbuh di atas an-nabit ala syafatil ulya. Yang numbuh di atas bibir bagian atas kan bibir ada 2 nih. Ini kumis nih. Kemudian 415 as-sibalan. Rambut yang numbuh di samping kumis. Kan biasanya kumis kan ada gini. Ini kan kumis nih. Biasanya kan kalau tuan takur ada gini tuh. Ya kan? Yang ada kayak itu apa tuh? Melingkar begitu. Yang bisa digoyang-goyang tuh gitu misalnya. Gimana tuh? Yang sampai melintir-melintir tuh. Kalau di Indonesia dulu kan kayak siapa itu? Nah, itu namanya as-sibalan. Jadi rambut yang numbuh di di kanan kirinya kumis itu sibalan. Berapa itu udah? 15. 16 al-anfaqah. An-nabit ala syafah as-sufla. Rambut yang numbuh di bawah bibir yang bawah. Rambut. Berarti ya nih. Apa nih bahasanya? Fikri. Kalau Indonesianya apa nih? Yang sini kan biasa ada orang numbuh ada rambut sini nih, ya kan? Ini. Apa namanya?
Anak jenggot. Nah, terserah deh. Anak. Terserah ente mau namain apa pokoknya sini nih. Nah, itu biasanya namanya apa tuh? Anfaqah. Rambut bulu yang numbuh di bawah bibir bawah. Kemudian 17-18 an-nafaq, an-nafqatani, an-nabitani ala syafati sufla halal anfaqah. Nah, biasanya di sini ini kan tadi anfaqah. Biasanya di sini ada kayak orang lebihan nih kan kalau namanya an-nafqatani. 2. Udah berapa itu? 18 ya. 19 al-lihya baru. Rambut yang numbuh di az-zakan, di dagu. Jenggot tuh. Ini sunnah jenggot. Jangan apa? Kalau udah numbuh jenggot usahakan jangan dicukur. Jangan dipotong. Karena sebagian madhab bahkan apa? Ada yang wajibin. Madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i jenggot sunnah. Berarti kalau orang yang udah punya jenggot dicukur makruh. Makruh. Kecuali emang apa? Jenggotnya kayak apa itu? Bukan domba, kayak engkoh. Engkoh numbuhnya apa? Jenggotnya atu-atu di sini. Jenggot udah kayak apa? Udah kayak tali rapi ya, udah kayak apa? Udah kayak tali rapi sama apa? Lomba kerupuk tuh, ya kan atu-atu, jarang-jarang. Ya kan? Nggak bagus. Niatin apa? Mau rapihin. Boleh, nggak makruh. Tapi niatnya apa? Supaya numbuhnya lebih rapi. Ya mungkin kan ada sekarang banyak tuh kemiri apa tuh, pakai apaan tuh. Nah, sunnah jenggot. Bahkan apa? Waktu ada Munsib Hauto Al-Habsyi, waktu Ustadz datang tuh kita berziarah, katanya apa? Ente Indonesia apa? Kalau udah punya jenggot jangan apa? Jangan dicukur. Dia tahu kali orang Indonesia apa? Umur jenggotnya lambat lama kali. Kenapa? Karena ente kalau nggak punya jenggot Indonesia apa? Amrot katanya. Tahu amrot? Baby face, ya kan? Khawatir apa? Orang nafsu, kayak perempuan. Makanya banyak apa? Orang-orang yang nggak ada jenggot atau bersih klimis. Kalau kita misalnya kemana orang-orang yang nggak normal itu culik, culik mohon maaf dibunuh, dibuang ke laut. Kalau serem nggak di Yaman? Soalnya mohon maaf nggak bukan orang Arab jahiliyah, enggak, kita juga pasti ada orang-orang jahat kayak gitu. Orang mohon maaf kayak pelaku sodomi kan kayak nemu apa itu ada mayat mutilasi, lebih parah lagi di sini. Di sana juga mohon maaf setiap daerah mohon maaf ada yang kayak gitu. Kelainan jenis, maksudnya suka sama gituan lagi. Makanya orang Indonesia katanya kalau udah punya jenggot supaya apa? Wibawa. Kadang udah umurnya 40 nggak ada jenggotnya bersih, ya kan di kumisnya dia udah kayak baby face. Tetap juga digarap, naudzubillah min dzalik. Amrot kalau bahasa fikihnya amrot suka, didemenin. Makanya kayak gini-gini hati-hati nih. Kalau udah tinggal di Arab hati-hati culik tadi. Fajar di Arab laku. Biar kata Fajar laku di Arab. Ada jenggot, makanya nemuin jenggot supaya apa? Orang nggak ada, istilahnya laki nggak demen. Kalau perempuan balikannya demen. Biasanya kalau perempuan kalau udah tahu ngerasain laki-laki yang udah punya jenggot mantap. Jenggot palsu gimana? Jenggot palsu. Rasanya palsu juga jadinya. Ya kan? Wah, tanya tuh perempuan yang apa? Yang lakinya jenggotan. Masya Allah. Buat pegangan. Beda rasanya. Kata orang-orang yang ngomong begitu katanya. Jadi apa? Kalau udah punya jenggot pelihara. Kecuali mau rapihin ya. Yang terakhir al-ghamam. Bulu yang numbuh di jidat. Ada gak tuh? Ada gak? Ada mungkin ya. Itu. Jadi semua ada berapa? 20 rambut yang ada di wajah. Dan ini harus apa? Kena dibasuh. Kalau seandainya nggak dibasuh, lewat, maka nggak sah. Kecuali orang yang punya jenggotnya apa? Jenggotnya tebel, udah tebel apa? Manjang ke bawah lagi.
2 meter. 2 meter. Oh, udah kayak syekh. Benar. Apa mau? Udah tebal, lebat, panjang. Nah ini menurut mazhab Syafi'i, ya ini cukup apa? Cukup apa? Cukup rambut, jenggotnya aja. Nggak wajib sampai ke dalam kulitnya. Paham? Tapi sunnahnya sampai di celah-celah. Kalau yang lebat ya, yaitu untuk hukum jenggot. Wallahu a'lam.